فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para sahabat, para netizen ya, dimanapun saat ini Anda berada, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala ni'matillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ubudiyah kepadanya, yakni melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, amin ya rabbal alamin. Para sahabat, para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema, hal-hal yang merusak ibadah siang Ramadan. Ada beberapa hal yang kita sebagai umat Islam ketika berpuasa kita wajib meninggalkannya. Ada 5 perkara, hal-hal yang harus kita tinggalkan ketika kita beribadah pada bulan suci Ramadan, bukan hanya ketika kita berpuasa di siang harinya, akan tetapi juga ketika kita beribadah pada malam harinya. Yang pertama adalah hal yang harus kita ingat dan harus kita perhatikan ketika kita beribadah melakukan siang Ramadan, maka kita dilarang untuk melakukan perbuatan dusta atau berbohong. Berbohong atau berdusta di bulan suci Ramadan memang tidak membatalkan puasa kita, akan tetapi mampu menanggalkan, mampu merusak ibadah puasa yang telah kita lakukan. Jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan hanya kita dapatkan lapar dan dahaga saja, karena banyak di antara umat Islam yang berpuasa pada siang Ramadan tapi mulutnya, lisannya tidak dijaga sehingga ibadah puasa tersebut menjadi rusak. Rasulullah SAW mengatakan, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Banyak di antara umat Islam yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga. Nauzubillah. Ini yang pertama yang harus kita tinggalkan ketika kita melakukan ibadah siang Ramadan. Dan mudah-mudahan bukan hanya ketika kita berpuasa saja, berbohong atau berdusta dapat kita jauhkan setelah kita beribadah Ramadan. 11 bulan yang akan kita hadang sebagai tantangan dan cobaan yang harus kita hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Para pemirsa, para sahabat yang berbahagia. Yang kedua adalah menggunjing orang lain atau namimah atau ghibah. Ya, mohon maaf para pemirsa. Yang kedua adalah yaitu wal ghibah, gosip, atau mungkin ya menceritakan aib-aib sahabat-sahabat kita, menceritakan aib orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, nah ini dapat mampu menghapuskan atau merusak ibadah puasa kita, menghancurkan pahala-pahala yang padahal kita berharap dari ibadah puasa yang kita lakukan ini kita mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang sedang berpuasa kemudian menggosip, menggunjing orang lain, maka sesungguhnya perbuatannya akan menghancurkan pahala-pahala yang dia lakukan. Nauzubillah. Banyak kita lihat para sahabat dimanapun Anda berada, banyak orang-orang yang lupa ketika dia berbicara, kedustaan yang dia sampaikan, kemudian bergunjing, mengungkit-ungkit aib orang lain ketika beribadah.
di siang Ramadan dan maupun di malam Ramadan. Dan banyak juga yang menyebarkan berita-berita hoax yang menyampaikan sesuatu yang tidak jelas referensinya atau sumbernya. Ini juga merupakan hal yang merusak daripada ibadah puasa kita. Para pemirsa, para sahabat yang berbahagia, banyak orang yang menyanyiakan ibadah Ramadannya diisi dengan ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan yang dusta. Padahal Rasulullah SAW telah mengungkapkan, فَإِذَا كَانَ صَوْمُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمَ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَفْ. Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian di hari puasa atau ketika melaksanakan ibadah saum, maka janganlah berkata keji dan janganlah mengumpat. Perkataan dusta ataupun melakukan suatu perbuatan mengungkit-ungkit aib orang lain, ini adalah termasuk di antara hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Adapun yang ketiga, bahwasanya hal-hal yang merusak ibadah puasa kita yaitu an-namimah, mengadu domba. Perbuatan ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Apalagi dilakukan pada bulan suci Ramadan, di mana saat kita harus menjaga lisan kita, menjaga mulut kita dari adu domba, sehingga ketika kita melakukan perbuatan adu domba akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang rusak atau merusak tatanan kehidupan manusia. Banyak saudara-saudara yang berpisah dari saudaranya karena adu domba. Banyak di antara sahabat yang bermusuhan karena adu domba. Banyak terjadi kebencian-kebencian di antara manusia karena akibat daripada adu domba. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu menjaga daripada sifat-sifat yang tercela yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu yang dilarang di dalam ketika kita melakukan ibadah puasa, yaitu adalah sumpah palsu. Sumpah palsu atau melakukan perbuatan namun tidak mengakuinya, hal ini dapat juga dikatakan berbohong. Hal ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan lisan kita ketika kita memberikan suatu sumpah, wallahi tallahi billahi, semuanya kita katakan demi Allah, tapi itu hanya sekedar untuk mengelabui atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, naudzubillah. Yang terakhir, sahabat yang berbahagia, yang merusak ibadah puasa kita adalah melihat sesuatu dengan penuh syahwat. Puasa mata, puasa lisan, dan bahkan kita harus berpuasa hati kita dari segala sesuatu yang merusak daripada ibadah-ibadah puasa kita. Para sahabat yang berbahagia, oleh karenanya marilah kita jauhi perbuatan-perbuatan yang merusak daripada pahala puasa kita. Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, qaul zur, yaitu perkataan dusta, ya, maka apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan dusta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ketika dia meninggalkan makanan dan minuman. Ketika kita capek-capek berpuasa, letih-letih berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tapi perbuatan-perbuatan dusta tidak kita tinggalkan, menghibah, menggosip orang lain tidak kita tinggalkan, maka ini sama saja kita merusak ibadah puasa kita. Maka oleh karenanya marilah kita perhatikan dari hadis Rasulullah SAW ini, jangan sampai ibadah puasa kita rusak dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Demikian keuntungan kita pada sore hari ini. Selamat melakukan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga segala sifat-sifat kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Nasrun minallahi fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.